Shalom Jemaat. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Pertolongan ibadah kita dialaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Turunlah ke atas kita berkat kasih karunia, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Sebab Dialah yang layak kita sembah dan tinggikan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Tuhan dan layak dipuji, besar namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Tuhan bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Tuhan perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Ayo kau Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Tuhan bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Tuhan perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan terbangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Tuhan perkasa. Yesus Tuhan perkasa. Yesus Tuhan perkasa. Sungguh benar Engkau Tuhan yang kudus, yang perkasa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, hadir untuk memuji dan menyembah-Mu. Kau lihat hati setiap kami Tuhan, yang datang ke hadirat-Mu. Mungkin tidak bersama-sama di tempat ibadah-Mu Tuhan, tapi hati kami datang bersama-sama untuk memuji dan menyembah-Mu di hadirat-Mu Tuhan. Bentuklah setiap kami Tuhan. Bentuklah setiap kami agar kami menjadi serupa dengan Engkau. Ini kami Tuhan. Serahkan semua dalam tangan-Mu. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar kami hidup dengan jalan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Pakailah kami Tuhan, biar kami menjadi Kristus-Kristus kecil di dalam lingkungan hidup kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Bapa. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan.
sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur jikalau pada hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan dan waktu untuk belajar firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih setia yang Kau berikan bagi setiap kami, untuk firman yang akan Kau kumandangkan bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami untuk dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Dan Tuhan juga urapi hamba-Mu dengan segala keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu, sehingga menjadi saluran berkat-Mu bagi seluruh jemaat yang ada. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengawali firman pada pagi hari ini, saya ajak kita untuk menonton sebuah video, sebuah tayangan iklan. Kanker, diabetes, gagal ginjal, radang hidung, prostat, penyebab utama terserang penyakit tersebut karena antibodi menurun dan racun mengendap di dalam tubuh manusia. Klinik Tongfang Jakarta adalah klinik TCM Tiongkok spesialis membantu mengatasi penyakit tersebut. Sudah banyak pasien yang telah disembuhkan. 12 tahun saya menderita kencing manis dan sudah berobat kemana-mana, tidak juga sembuh. Sampai terkena komplikasi gagal ginjal. Seluruh tubuh saya membengkak dan tidak bertenaga. Kemudian saya berobat ke klinik Tongfang. Hanya dengan 3 paket pengobatan, diabetes dan gagal ginjal saya langsung teratasi. Sekarang saya bisa melakukan pekerjaan dengan normal kembali. Dengan minum jamu herbal TCM, resep rahasia Tiongkok, meningkatkan antibodi dan kekebalan tubuh. Dulu saya menderita kanker rahim, sampai harus keluar negeri untuk melakukan tindakan operasi dan pengobatan. Namun, setelah 2 tahun, kanker saya kambuh lagi. Setelah teman saya menyarankan saya berobat ke klinik Tongfang, sekarang saya sudah sehat. Dan 2 tahun ini tidak kambuh lagi. Pengobatan dengan menempelkan ramuan herbal Tiongkok di titik meridian atau akupuntur. Pengobatan dengan cara ini akan membunuh sel kanker. Racun akan dikeluarkan melalui pembuluh darah dari titik meridian telapak kaki. Saya kena penyakit prostat, sehingga sering mendadak buang air kecil. Semua badan saya lemas. Menurut dokter, prostat saya bengkak, PSA tinggi. Ada teman yang menyarankan untuk coba berobat ke klinik Tongfang. Dan akhirnya sekarang, saya sehat kembali. Pasien yang datang berobat dapat spesial diskon 30%. Klinik Tongfang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat iklan tersebut, apa yang menarik dari iklan itu? Setiap perkataan yang disampaikan oleh pasien-pasien di situ selalu menunjukkan bukti. Untuk menunjukkan iklan atau untuk memperkenalkan sebuah produk, tentu akan ditunjukkan bukti dari produk itu. Bukankah manusia itu seperti itu? Manusia itu suka dengan bukti. Bukankah kita juga demikian ketika kita berhadapan dengan Tuhan? Bukankah kita suka kalau Tuhan mengasihi kita, maka apa buktinya? Bukankah kita suka sekali dengan bukti? Tetapi bagaimana jika itu dibalik? Bagaimana jika Tuhan yang bertanya kepada kita, jika kamu adalah anakku, jika kamu adalah orang yang mengasihi aku, apa buktinya?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini dari teks yang akan kita baca menunjukkan kepada kita apa buktinya bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita adalah orang yang menjadi bagian dari umat Allah. Untuk itu mari kita membuka di dalam Alkitab kita, di dalam surat 2 Petrus pasal yang pertama, kita akan membaca ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh dan pengenalan akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam teks yang kita baca, setiap kita yang percaya kepada Yesus, di sini dikatakan kita telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Dan kemudian sebenarnya kita telah menerima kodrat ilahi. Apa itu kodrat? Kodrat ilahi gitu ya, dari KBBI, dan kemudian saya bisa menyimpulkan gitu ya, kodrat itu berarti adalah sifat asli atau bawaan berdasarkan kekuasaan Tuhan yang tidak dapat ditentang oleh manusia atas dirinya sebagai makhluk hidup. Dan setiap kita telah mengalami ini, telah menerima kodrat ilahi. Lantas kodrat ilahi yang seperti apa yang kita rasakan, yang dianugerahkan Allah bagi kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada dua hal yang menjadi kodrat ilahi kita. Yang pertama, natur yang berasal dari Allah. Dan yang kedua adalah status khusus. Minggu lalu Bu Yusuf juga sempat menjelaskan firman Tuhan berkenaan tentang status kita yang spesial, status kita yang khusus. Natur yang berasal dari Allah. Natur yang seperti apa? Yaitu kita mewarisi sifat-sifat Allah untuk beberapa hal. Yang kita penuh kasih, kita penyayang gitu ya, yang sebenarnya telah rusak oleh dosa dan tetapi telah dipulihkan melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui penerimaan kita terhadap Yesus Kristus. Yang selanjutnya adalah status khusus, yaitu kita menjadi kepunyaan Allah untuk menikmati segala janjinya yang terbaik dan kuasanya, agar kita hidup berdasarkan kehendak-Nya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menganugerahkan kita status yang demikian, kodrat ilahi. Tetapi Tuhan juga mau bukti supaya kita nampak bahwa kita telah mengenakan kodrat ilahi. Apa bukti yang paling nyata yang sebenarnya kita bisa lakukan? Di dalam teks yang kita baca tadi, saya bisa menyimpulkan satu hal. Bukti apa yang bisa kita berikan bahwa kita telah mengalami kodrat ilahi, yaitu kesalehan hidup. Kesalehan hidup ini adalah perwujudan pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Pengenalan kita akan Yesus itu nampak dari hidup kita hari lepas hari. Itulah kesalehan hidup. Dan ini sangat ditekankan di dalam surat Petrus, khususnya di dalam 2 Petrus gitu ya. Karena di dalam konteks pada waktu itu, jemaat penerima surat banyak memiliki guru-guru. Tetapi mereka, di antara guru-guru itu ada yang disebut guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini bukan mengajarkan ajaran yang sesat saja. Bukan hanya itu, tetapi yang menjadi penekanannya adalah mereka mengajarkan pengajaran, tetapi kenyataannya hidup mereka tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran yang mereka ajar. Tetapi mereka merasa bahwa hidupku ini sedang berpadanan dengan Kristus. Hidupku ini adalah hidup yang mengenal Kristus. Tetapi kenyataannya hidup mereka tidak sesuai. Itulah sebabnya Rasul Petrus di dalam suratnya yang kedua menekankan tentang kesalehan hidup. Bagaimana umat Allah harus menghidupi kehidupan yang selaras dengan pemahaman mereka. Nah, pertanyaannya bagi kita, kenapa kita harus memiliki kesalehan hidup? Di dalam surat 2 Petrus yang kita baca barusan, ini menunjukkan kepada kita alasan dari kesalehan hidup.
Alasan dari kesalahan hidup setidaknya saya bisa menyimpulkan dua hal dari ayat yang ketiga dan ayat yang keempat yang kita baca. Yang pertama adalah karena Allah menganugerahkan segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita. Segala sesuatu, bukan hanya sesuatu, tetapi semuanya, segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita. Dan yang kedua, karena Allah telah menganugerahkan kepada setiap kita janjinya yang sangat besar dan berharga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita coba teliti, coba lihat di dalam ayat yang ketiga yang sudah kita baca. Di sana dikatakan karena kuasa ilahinya telah mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang berguna. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang aslinya, segala sesuatu yang berguna untuk apa gitu ya. Sebenarnya segala sesuatu yang berguna untuk kehidupan dan juga kesalehan. Jadi bukan kehidupan yang saleh, bukan. Tetapi kehidupan dan juga kesalehan. Jadi Tuhan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu untuk kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi juga segala sesuatu untuk menolong kita supaya kita bisa hidup di dalam kesalehan. Untuk itu kalau kita bisa simpulkan gitu ya, berarti apa yang dianugerahkan oleh Tuhan? Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita hari ini ataupun yang berguna untuk menolong kita supaya kita bisa hidup di dalam kesalehan. Sedangkan yang selanjutnya di ayat yang keempat dikatakan Tuhan itu menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji yang berharga dan sangat besar. Janji Allah, semua janji Tuhan. Janji apa sih yang kita tahu? Penyertaan mungkin, janji pertolongan Tuhan, jalan keluar ketika kita punya masalah. Semuanya itu dianugerahkan kepada setiap kita. Bahkan janji keselamatan yang paling besar Tuhan sudah dianugerahkan. Supaya apa? Supaya kamu boleh mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Bahasa yang aslinya dikatakan supaya kita semitra dari kodrat ilahi. Dan juga dalam terjemahan NIV dikatakan, dan kita bisa lolos dari kejahatan dalam dunia yang disebabkan oleh keinginan-keinginan yang jahat. Dengan kata lain, semuanya itu menolong kita untuk apa? Untuk hidup di dalam kesalehan. Karena Tuhan sudah memberikan janji-janjinya yang sangat besar dan berharga di dalam kehidupan setiap kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang selanjutnya, di ayat yang keempat dikatakan supaya kita bisa semitra dengan Allah. Dan di ayat yang kelima sampai yang ketujuh di sana disebutkan aplikasi dari kita menghidupi kodrat ilahi itu apa. Jadi dengan kata lain, kalau kita perhatikan dari ayat yang kelima dan yang ketujuh, memang kita harus menunjukkan kesalehan hidup, kesalehan dari kehidupan kita hari lepas hari. Kesalehan itu apa gitu ya? Kesalehan itu yang seperti apa yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita? Kesalehan itu berarti yang harus kita miliki bukan supaya kita masuk surga, bukan supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan, bukan seolah-olah itu aja. Tetapi kesalehan itu adalah konsekuensi logis atau respon yang pantas yang kita berikan kepada Allah oleh karena anugerah yang sudah Dia limpahkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu di ayat yang kelima dikatakan, justru karena itu, justru karena anugerah Allah itu, maka setiap kita harus dengan sungguh-sungguh melakukan bagian kita. Dengan sungguh-sungguh itu yang dimaksud apa? Dalam bahasa aslinya itu sebenarnya artinya dengan kerajinan, atau seolah-olah itu dengan keterburu-buruan, tidak ditunda-tunda. Karena kalau kita menunda kesalehan, maka saat itu juga kita sebenarnya sudah tidak saleh. Karena kita sedang menunda sesuatu yang harus kita kerjakan. Untuk itu di dalam bagian ini dikatakan, bahkan yang bagian terjemahan yang lain itu dikatakan melakukan setiap usaha dengan kerajinan. Bagaimana hidup kita hari ini? Ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, sudahkah kita dengan sungguh-sungguh berusaha mati-matian untuk meresponi anugerah Tuhan itu? Sudahkah kita sungguh-sungguh dengan kesungguhan hati kita mau melakukan bagian kita untuk menunjukkan kesalehan, bukan dengan keterpaksaan kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bahwa kita harus dengan kesungguhan hati, dengan kerajinan untuk meresponi
anugerah Allah yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan di ayat yang berikutnya, bagian berikutnya di ayat 5 sampai yang ke-7, di sana disebutkan tentang bagian-bagian apa yang harus kita lakukan. Ada 7 bagian gitu ya, ada 7 sifat atau karakter yang bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sebagai bentuk kesalehan, yaitu iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, ini disebut, ada yang menyebut ini sebagai 7 kualitas kehidupan sebagai murid Kristus. Ada yang juga menyebutnya sebagai 7 karakteristik Kristiani. Artinya ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka seharusnya setidaknya 7 sifat atau karakter ini ada di dalam diri kita. Untuk itu, di dalam bagian ini Rasul Petrus mengingatkan para pembacanya yang mereka adalah orang-orang Kristen yang terserak di mana-mana itu, diingatkan kembali bahwa mereka harus memiliki 7 karakter ini setidaknya gitu ya, 7 sifat ini di dalam kehidupan mereka untuk menunjukkan bahwa mereka umat Tuhan. Tanpa kita menggali banyak hal gitu ya, kata-kata atau 7 karakter ini adalah bagian yang sangat bisa kita mengerti. Iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Semuanya itu bisa kita mengerti dengan bahasa kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi perlu kita ingat, untuk bisa memiliki 7 karakter ini, untuk bisa memiliki sifat ini, kita harus lebih dulu hidup di dalam Tuhan. Tetapi sifat ini pun juga tidak otomatis terjadi dalam hidup kita. Ketika kita percaya Tuhan, oh aku percaya Yesus, aku menerima Yesus, maka tiba-tiba kita langsung eng-eng berubah otomatis jadi orang yang memiliki 7 karakter itu. Enggak. Tetapi kita harus melatihnya hari lepas hari. Untuk itu di dalam bagian selanjutnya, ada dalam ayat yang ke-10 misalnya, juga dikatakan kamu harus berlatih gitu ya. Harus mengusahakan itu terus menerus. Karena ini adalah proses yang terjadi secara terus menerus di dalam kehidupan kita. Tetapi kita tidak hanya berhenti dari proses saja. Mungkin kita merasa, wah hidup Kristen itu kan proses. Jadi kalau hari ini aku tidak bisa mengasihi, besok aku nanti akan mengasihi. Kan proses, kan belajar. Tidak bisa begitu. Tetapi proses ini adalah proses yang berprogres. Artinya proses yang setiap hari harus terus menerus ada kemajuan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita butuh Roh Kudus, kita butuh firman yang setiap hari bisa menolong kita, supaya kehidupan kita ini terus menerus diproses. Tetapi proses kita di dalam Tuhan itu adalah proses yang memiliki progres atau kemajuan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita hari ini? Sudahkah kita sesuai antara pemahaman kita, antara iman kita, antara kepercayaan kita kepada Yesus ini sesuai belum dengan kenyataan yang kita hidupi? Sesuai belum dengan kehidupan kita hari lepas hari? Mari kita bertanya dalam hidup kita. Sudahkah kita menunjukkan kesalehan hidup? Kadang kehidupan kita sebagai orang Kristen itu tidak ada bedanya ketika kita dengan orang-orang yang non-Kristen. Malah mungkin mereka bisa lebih baik, iya, tapi mereka di luar Kristus, di luar iman kita. Tetapi kadang itu yang paling mengerikan adalah hidup kita sebagai orang Kristen. Itu adalah hidup yang sama sembarangannya dengan orang-orang yang tidak Kristen. Kita masih tidak jujur. Cara bercanda kita pun kadang cara bercanda yang tidak senonoh. Cara bercanda yang mungkin sama dengan orang-orang lain. Mungkin cara bergaul kita, cara kita memperlakukan orang di sekitar kita. Mari kita bertanya, sudahkah itu bentuk kesalehan kita, bukti bahwa kita telah mengenakan kodrat ilahi dari Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus menjelaskan kepada kita tentang iman. Sudahkah kita sungguh-sungguh memiliki iman di dalam Kristus dan kita menghidupi iman kita di dalam Kristus? Khususnya di dalam masa-masa yang seperti ini. Semua orang ketakutan, kita juga ketakutan, itu normal. Tetapi ketika ketakutan kita di atas rata-rata gitu ya, lebih dari seharusnya, maka sebenarnya pertanyaannya,
punya iman enggak di dalam Kristus? Saya tidak menyalahkan setiap kita takut atau menjaga diri, harus kita menjaga diri. Tetapi kadangkala ketakutan kita lebih besar daripada iman kita. Selanjutnya, kebajikan. Kebajikan di dalam bahasa yang lain itu dikatakan keunggulan moral. Ini bukti dari iman kita, keunggulan moral. Sudahkah kita punya moral yang sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Allah? Mungkin kita bingung moral seperti apa. Aku tidak membunuh, aku tidak berzina, aku tidak mencuri, tidak suka fitnah, dan macam-macam itu. Untuk sebagai tolak ukurnya, mari kita lihat di dalam kitab Injil. Bagaimana Yesus hidup. Bagaimana moralitas dari Yesus. Seharusnya itu cerminan kita. Kita sudah seperti itu atau belum? Wah susah, itu kan Yesus, dia kan Tuhan. Tapi Bapa menyuruh kita sempurna seperti dia. Wah dia kan Yesus tanpa dosa, kita berdosa, iya. Tapi itulah proses, tetapi proses kita harus berprogres. Selanjutnya pengetahuan. Pengetahuan itu juga bisa dijelaskan dalam bahasa yang lain, itu adalah hikmat. Apa sih hikmat itu gitu ya? Artinya itu adalah kemampuan kita untuk menggunakan pengetahuan kita. Bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar knowledge gitu ya, tapi kemampuan untuk menggunakan pengetahuan. Bagaimana kita harus hidup benar, bukan hanya baik. Nah, hikmat itu datangnya dari mana? Dari firman, bukan? Untuk itu kita butuh setiap hari firman. Kita butuh bergaul erat dengan firman supaya kita diberikan bukan hanya pengetahuan, tetapi hikmat untuk melakukan atau mewujudkan pengetahuan itu. Selanjutnya tentang penguasaan diri. Bapak Ibu, ketika kita ngomong penguasaan diri, bukan berarti nafsu atau keinginan kita itu dikebiri atau dihilangkan. Oh, enggak punya keinginan duniawi. Bukan. Tetapi penguasaan diri itu adalah keinginan duniawi itu memang masih ada di dalam diri kita. Tetapi kita itu bisa menguasai diri kita supaya keinginan-keinginan kita yang salah, yang keliru itu tidak merajalela di dalam hidup kita. Contoh yang paling ringan lah ya, sekalipun ini ya kadang-kadang enggak ada urusannya dengan dosa, tetapi ujung-ujungnya juga bisa jadi berdosa gitu ya. Misalnya tentang makanan. Kita suka tentang makan tertentu, misalnya suka makan durian, wah kita senang sekali dengan durian. Menguasai diri bukan berarti nafsu makan kita terhadap durian, kesukaan kita terhadap durian itu dihilangkan. Bukan, kita bisa tetap senang sama durian, tetapi kita bisa menjaga diri kita supaya kita nggak banyak-banyak makan durian, supaya gula darah nggak naik, supaya kolesterol nggak naik, supaya apa? Kita tetap sehat, kita bisa tetap melayani Tuhan dengan maksimal. Itulah menguasai diri. Banyak aplikasi yang lain gitu ya. Yang selanjutnya adalah ketekunan. Di dalam bahasa Alkitab seringkali ketekunan itu diartikan atau dimaknai sebagai keteguhan atau ketahanan di dalam menghadapi segala sesuatu, sekalipun itu tidak enak. Di dalam surat Rasul Petrus, di dalam penerima surat, jemaat itu seringkali mereka mengalami aniaya. Jemaat itu seringkali mengalami kondisi yang tidak enak. Untuk itu butuh ketekunan, butuh mereka itu sabar dan tangguh, tekun. Mereka sembari menghidupi kehidupan yang benar di hadapan Allah. Selanjutnya kesalehan. Di dalam bahasa Alkitab menyebut tentang kesalehan, sebenarnya maknanya itu sangat sulit. Bahkan ada yang mengatakan kata bahasa aslinya itu seolah-olah kata yang tidak memiliki makna yang asli. Tetapi bisa digambarkan. Gambarannya itu adalah ketika seseorang memandang kepada dua arah. Artinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kesalehan itu adalah dua arah. Aspek hubungan kita dengan Allah dan juga aspek kehidupan kita dengan sesama kita. Seperti salib gitu loh ya. Ada horizontal dan vertikal. Antara hubungan dengan Allah dan juga dengan sesama itu sama-sama beres. Kita percaya kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, tetapi kita juga mengasihi sesama, kita melayani sesama. Hidup kita di hadapan Tuhan dan dengan sesama itu beres, itu sama. Selanjutnya adalah kasih, mengasihi saudara dan juga mengasihi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari 7 karakter ini seolah-olah itu adalah urut-urutan, tetapi sebenarnya itu bukan urut-urutan. Itu adalah bagian yang harus kita lakukan bersama-sama. Kita tidak bisa ngomong, aku sudah menguasai diri loh ya, tapi aku tidak mau mengasihi. Nggak bisa. Itu harus menjadi satu kesatuan, whole package gitu ya. Itu menjadi satu kesatuan yang utuh di dalam diri kita sebagai umat Tuhan. Untuk itu pertanyaannya, sudahkah kita memiliki 7 karakter itu?
Sudahkah kita memiliki kesalehan hidup yang sungguh-sungguh yang ditampilkan dari 7 karakter itu, Bapak Ibu? Jikalau belum, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita berlatih bersama-sama. Saya lemah, Bapak Ibu semua tentu juga memiliki kelemahan di dalam menerapkan firman. Tetapi kelemahan kita bukan menjadi alasan untuk kita tidak melakukan firman. Tapi terus-menerus mari kita mohon Roh Kudus yang menolong kita, supaya kita ini diberikan kemampuan untuk kita bisa berproses bersama-sama dengan Allah. Pengudusan gitu ya, firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan juga kita di dalam proses ini kita memiliki progres, bukan stagnan. Hanya ya kan proses, ya besok aja masih bisa. Enggak, tetapi progres, kemajuan yang terus-menerus. Di dalam bukunya, Enchan menyebutkan bahwa kita harus berlatih melakukan kehidupan kesalehan itu, agar kita tidak hanya memiliki pengetahuan saja, tetapi kita menjadi pelaku firman. Di situ saya berikan gambar gitu ya, karikatur. Kalau orang tidak berlatih menunjukkan kesalehan hidup, dia hanya memiliki pemahaman saja, dia seperti karikatur, kepalanya besar tetapi badannya kecil mungil, hidupnya tidak seimbang. Atau mungkin orang bisa berkata, aku sudah melayani, aku sudah amal, aku sudah memberikan banyak, sudah membantu orang, tapi aku tidak mau hidup bersekutu dengan Tuhan. Ya dibalik aja, aku tidak mau belajar firman. Ya dibalik aja, orang dari leher sampai ke bawah gitu ya, sampai kaki gede, tapi kepalanya mungil. Itu juga gak seimbang. Yang Tuhan butuhkan adalah keseimbangan hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar. Mari kita memohon Roh Kudus menolong kita untuk kita memiliki kehidupan yang benar. Kita telah menerima kodrat ilahi. Kita telah menjadi bagian. Kita telah memiliki natur Tuhan. Kita telah memiliki status yang khusus di hadapan Allah. Untuk itu tugas kita adalah menunjukkan bahwa hidup kita adalah orang-orang yang memiliki kodrat ilahi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita, meneguhkan kita, bahkan mengingatkan kita untuk kita hidup seimbang. Untuk kita hidup berpadanan dengan kodrat yang ada di dalam diri kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami. Kami bersyukur bahwa Engkau terus-menerus menjaga kami melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini membuat hati kami bergetar, membuat hati kami kembali bergejolak untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Roh Kudus, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu yang terbatas, yang lemah ini untuk menjadi pelaku firman. Tolonglah kami untuk kami menunjukkan kesalehan hidup kami melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami, melalui cara kami bekerja, melalui cara kami bergaul, melalui cara kami bercanda dengan orang-orang di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini sedang lemah, baik lemah imannya, baik mereka lemah tubuhnya. Kami berdoa agar Engkau berikan mereka kekuatan, Engkau berikan mereka keteguhan hati untuk terus memandang kepada Tuhan. Engkau tolong mereka ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk orang-orang yang masih positif COVID-19. Mungkin mereka takut Tuhan ketika mereka mengalami virus ini. Mungkin mereka gentar, tetapi biarlah Engkau memberikan mereka semua damai sejahtera. Kami tetap berdoa untuk tim medis, mereka yang berlelah-lelah, mereka yang bersusah payah untuk merawat, untuk menjaga, bahkan mereka yang harus jauh dari keluarga. Tuhan, Engkau berikan mereka sejahtera. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, mereka yang bersusah payah untuk mengatur strategi, mengatur kebijakan, bagaimana mereka harus menerapkan aturan demi aturan supaya pandemi ini diatasi, supaya pandemi ini segera berakhir. Tuhan, kami mengingat mereka,
kiranya Engkau juga memperhitungkan segala jerih lelah mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengingat untuk saudara-saudara kami, mereka yang sebentar lagi mengadakan perayaan, mereka yang merayakan Idul Fitri. Tuhan, mungkin di antara mereka yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga, Tuhan kiranya Engkau yang tetap memberikan mereka damai sejahtera. Dan setiap kami semua anak-anak-Mu, gereja-Mu, yang kami beribadah di rumah masing-masing, Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan kami kebangunan rohani, semangat, iman yang tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi setiap kita hari ini, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Kita akan bersama-sama menerima berkat Allah. Firman Tuhan berkata bagi setiap kita demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Yesus yang telah memberikan nyawanya, tentu Dia akan memberikan segala sesuatu untuk kehidupan kita. Mari bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya hanya kepada Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.